Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang keutamaan surah-surah dan ayat-ayat tertentu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mulai yang pertama, keutamaan surah Al-Kahfi. Keutamaan yang pertama daripada surah Al-Kahfi adalah diterangi cahaya. Berdasarkan hadis riwayat Ad-Darimi, Rasulullah SAW bersabda mengenai keutamaan surah Al-Kahfi. Nabi Muhammad bersabda, seseorang akan diberkahi cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadisnya yang berbunyi, man qara'a surat al-kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq. Yang artinya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Keutamaan yang kedua, terhindar dari fitnah Dajjal. Terdapat rahasia besar saat seseorang menghafal ayat 1-10 daripada surah Al-Kahfi. Berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 809 dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahfi usama minad dajjal. Yang artinya, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Keutamaan yang ketiga daripada surah Al-Kahfi adalah diampuni dosa. Keistimewaan yang dimiliki oleh surah Al-Kahfi salah satunya adalah memberikan ampunan atas dosa yang dilakukannya di antara 2 Jumat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. An Ibni Umar qala Rasulullah SAW, man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ah sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama yudhi'u lahu yaumal qiyamah ghufira lahu ma bainal jumu'atain. Yang artinya, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit. Akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Keutamaan yang keempat adalah dijaga dari gangguan setan. Sebagaimana sebuah hadis dari Mardawai dari Abdullah bin Mughaffal, yang artinya bahwa sebuah rumah yang selalu dibacakan surah Al-Kahfi dan surah Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki setan sepanjang malam tersebut. Yang kedua, keutamaan dari surah Al-Baqarah. Keutamaan surah Al-Baqarah yang pertama adalah mendapatkan berkah dan terlindung dari orang jahat. Sebagaimana sabda Nabi SAW mengenai surah Al-Baqarah. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarakaha hasratun wa la yastati'uha al-batalah. Yang artinya, bacalah surah Al-Baqarah karena sesungguhnya membacanya merupakan keberkahan dan meninggalkannya merupakan kerugian, dan orang-orang yang buruk kelakuannya tidak dapat menjalaninya. Keutamaan daripada surah Al-Baqarah yang kedua adalah sebagai pengusir setan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, qala la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Yang artinya, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Keutamaan daripada surah Al-Baqarah yang ketiga adalah penghalang ahli sihir dan penyelamat di hari kiamat. Dinukil dari hadis Nabi
riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa surah Al-Baqarah bersama dengan surah Ali Imran dapat menjadi penyelamat seorang muslim di hari kiamat kelak. Ini bunyi hadisnya. Iqra'uz Zahrawain Al-Baqaratu wa Ala Imrana fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghayayatani au ka'annahuma ghamamatani au ka'annahuma firqani min tayrin sawafu yuhajjani an ashabihima. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wala tastati'uha al-batalah. Yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia di hari kiamat akan memberi pertolongan bagi para pemiliknya. Bacalah dua surah yang bersinar, yakni surah Al-Baqarah dan Ali Imran, sebab keduanya di hari kiamat akan didatangkan sebagai bentuk dua mendung atau dua awan, atau dua surat tadi kelak dijelmakan menjadi dua kelompok burung yang membentangkan sayap-sayapnya dan membela pemiliknya. Maka bacalah surah Al-Baqarah, karena membacanya adalah keberkahan, sedangkan meninggalkannya adalah kerugian. Bahkan para pelaku kebatilan atau para ahli sihir tidak mampu menembusnya. Keutamaan surah Al-Baqarah yang keempat adalah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah termasuk dalam satu dari 3 surah yang dapat membantu permohonan seorang muslim dikabulkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ismullahil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba fihi suwarin salasin Al-Baqarati wa Ali Imran wa Taha. Yang artinya, nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yang jika dengan sebutan tersebut maka dia akan menjawab. Ada dalam 3 surah, yaitu surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan surah Taha. Keutamaan surah Al-Baqarah juga terletak pada 2 ayat terakhirnya. Ulama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar mengungkapkan, dapat menjadi penjaga dan pelindung manusia dari segala keburukan. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa 2 ayat Al-Baqarah tersebut bisa menjadi sebab bagi seseorang untuk bangun di malam hari. Nah, demikian tadi keutamaan-keutamaan dari surah-surah tertentu, yaitu surah Al-Kahfi dan surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.